pelaku sejarah, warga lebih takut sama RPKAD dibandingkan dengan PKI. Mencekam dan kondisi keuangan serba susah. Inilah kesan yang tersisa dalam benak pelaku sejarah di Depok, yakni Bapak Haji Intong Sueb, tentang peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada 30 September 1965. Namun rasa takut dan kesusahan yang diingat bukan berasal dari jejak kekejaman PKI di kota Depok, melainkan akibat tindakan represif aparat yang berdalih menumpas PKI, ditambah dampak ekonomi pasca peristiwa G30S PKI tersebut. Bapak Intong Sueb merupakan salah satu pelaku sejarah yang tersisa. Dia berani dan mau, serta mampu menceritakan fakta sejarah tentang kota Depok di masa G30S PKI. Kondisi mencekam yang diingat Bapak terjadi ketika pasukan tentara dari Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD salah menyisir wilayah. Seperti diketahui, pasca peristiwa G30S PKI, tentara Angkatan Darat diperintahkan untuk menumpas anggota PKI yang tersisa di seluruh penjuru tanah air. Sekitar minggu kedua Oktober 1965, mereka sampai ke Depok. Mereka mencegat warga di sepanjang jalan dari markasnya di jantung Jakarta Timur, serta masuk ke rumah-rumah untuk menginterogasi tiap warga. RPKAD menginterogasi setengah menuduh. Karenanya, entah disengaja atau tidak, perlakuan mereka terasa kasar dan membuat masyarakat ketakutan. Ditanya baik-baik saja, masyarakat pasti sudah bingung, apalagi ditanya kasar. Bagaimana mereka bisa nggak takut? Katanya. Belakangan diketahui bahwa pada hari itu, pasukan RPKAD harusnya menyisir wilayah Krukut Hilir, dekat Pondok Labu, Jakarta Selatan. Bukannya Kampung Kukut Depok yang jadi tempat tinggalnya. Waktu itu, dan namanya Parong, Pancok, sama Arit yang biasa digunakan babat rumput harus dikubur semua di kebun di belakang rumah agar tidak diangkut oleh RPKAD. Dalam operasi yang dilakukan RPKAD, banyak anggota aktif, simpatisan dan masyarakat biasa yang dituduh sebagai anggota PKI ditangkap sebagai tahanan politik. Mereka yang ditangkap kemudian dibantai atau diasingkan ke Pulau Buru, Provinsi Maluku, sampai dinyatakan bebas pada 1979. Ketika G30S PKI pecah, Depok belum menjadi kota mafia tingkat 2 yang ramai dengan segala hiruk-pikuknya seperti sekarang. Di masa itu, Depok masih berstatus kecamatan. Sebagian wilayahnya berada di bawah Kabupaten Parung, sebagian lagi di Kabupaten Cibinong, Kabupaten Bogor. Depok di masa G30S masih dipenuhi hutan dan rawa. Setiap desa hanya memiliki 8-10 rumah. Jarak antar rumah bisa mencapai 400 hingga 600 meter. Menurut data referensi Kementerian Pendidikan, kini Depok memiliki 1.132 sekolah setingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun di masa G30S, jumlah sekolah di Depok masih terhitung dengan jari. Itu pun hanya mampu dijangkau oleh masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Jumlah sekolah yang sedikit berdampak pada tingginya tingkat buta huruf di masyarakat Depok waktu itu. Tetapi buta huruf yang dimaksud terbatas pada aksara Latin, sementara literasi masyarakat tentang huruf Arab jauh lebih baik. Aksara Latin memang belum bisa diterima sepenuhnya oleh warga Depok, terutama yang bersuku Betawi. Pasalnya, aksara Latin identik dengan penjajah yang lama menyengsarakan hidup mereka. Sejauh yang Bapak tahu, PKI hanya sebuah partai politik yang aktif menggalang dukungan dari masyarakat. Bahkan, PKI termasuk salah satu partai yang berkuasa kala itu. Karena masuk dalam lingkaran pemerintahan, keributan yang membawa nama PKI biasanya sebatas beda pendapat antara PKI dengan parpol lain seperti Masyumi, Partai Nasional Indonesia PNI,
atau Partai Nahdlatul Ulama (NU). Bukannya membantai, PKI justru dikenal loyal dalam urusan merawat dukungan masyarakat. Mereka rutin membagikan sembako seperti gula, terigu, dan beras untuk konstituennya. Kalau kata info yang beredar, PKI melakukan pembantaian, terus berlawanan dengan ajaran agama. Ketimbang PKI, warga Depok di masa itu justru lebih takut pada gerombolan preman bekas pejuang kemerdekaan. Mereka memeras dan merebut paksa uang dan hewan peliharaan warga. Preman ini terdiri dari masyarakat pribumi yang ikut berperang melawan penjajah, tapi tidak mau dan atau tidak bisa bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Mereka umumnya adalah mantan PETA dan Genil. Setelah merdeka, mereka ini didata untuk masuk dalam TKR, tapi banyak yang tidak mengurus administrasinya. Peristiwa G30S menjadi tonggak sejarah yang menandakan peralihan rezim pemerintahan dari Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno ke Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Selain berdampak pada politik nasional, peristiwa ini juga memberi pukulan telak pada ekonomi negara. Pukulan ini membuat rakyat menderita selama beberapa tahun ke depan. Dari 1965 pasca G30S sampai 1970-an, rakyat sengsaranya setengah modar. Sebetulnya, kondisi ekonomi masyarakat memang belum stabil pasca kemerdekaan. Pemerintah sampai pernah memotong nilai rupiah pada 1963 senering. Uang yang awalnya bernilai 10.000 turun nilai menjadi 1.000. Peristiwa G30S hanya memperburuk keadaan. Kesengsaraan masyarakat Depok saat itu antara lain langkanya bahan pokok seperti beras dan minyak tanah, sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Menurut Baba, pasokan bahan pokok sebelum G30S dikuasai oleh petinggi negara yang sebagian besar merupakan kader-kader PKI. Rantai pasok ini berantakan karena upaya pemerintah menumpas PKI. Sebab penguasa bahan pokok sebelumnya, PKI, sudah diburu dan tidak bisa mengamankan rantai pasokannya lagi. Padahal belum ada penguasa bahan pokok penggantinya yang cukup kuat. Kondisi masyarakat saat itu terasa lebih berat karena sistem pertanian belum secanggih sekarang. Demi mengatasi kelangkaan beras dan kelaparan, pemerintah sampai mengimpor bulgur dari Amerika, bahkan menerima sumbangan bulgur juga dari Australia untuk makanan pokok masyarakat. Bulgur biasanya dimanfaatkan untuk pakan kuda, terbuat dari gandum yang ditumbuk dan dikeringkan. Bukannya memberi solusi, impor bulgur justru mendatangkan persoalan baru, yaitu malnutrisi atau kurang gizi. Malnutrisi menjangkit masyarakat karena tidak ada kandungan nutrisi dalam bulgur. Alternatif makanan pokok selain bulgur hanya nongkolodo, sirsak, atau pisang muda yang sama-sama tidak mengandung nutrisi yang cukup untuk tubuh masyarakat. Dulu, banyak anak-anak yang kepalanya gede tapi badannya kecil karena kurang gizi. Titik balik perbaikan nasib masyarakat Depok dimulai sekitar tahun 1973, ditandai dengan dimulainya proyek pembebasan lahan warga Depok untuk pembangunan Universitas Indonesia. Kondisi terus membaik dengan adanya pembangunan pemukiman warga oleh Perumahan Nasional (Perumnas) mulai 1974, yang kemudian mulai dihuni pada 1976. Membaiknya karena tanah masyarakat dibayar waktu pembebasan lahan. Semakin banyak orang, semakin tinggi aktivitas ekonominya. Apa komentar Anda? Demikian Kura-Kura, Pagar Rambi Sundel.